Assalamualaikum kawan Citas. Berjumpa lagi di podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita tamu yang sangat istimewa, Bapak Dr. Fahru Rozi, Magister Pendidikan. Beliau merupakan sosok yang disiplin dan inspiratif di dunia pendidikan. Selain itu, beliau merupakan pengawas Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Menganti. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lila. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu sehat, Amin. selalu semangat membersamai kami berjuang di dunia pendidikan. Amin. Baik kawan Citas, pada segmen kali ini kita akan membahas sedikit tentang profil dari Bapak Fahru Rozi, pengalaman beliau sebagai pengawas madrasah dan pandangan beliau tentang pendidikan di tingkat Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Menganti, khususnya di MI Citra Taman Siswa. Baik Bapak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih di tengah padatnya jadwal Pak Fahru Rozi masih menyempatkan waktu untuk berkunjung di podcast Citas. Sama-sama Mbak Lila. Oke, Bapak, ini kami ingin tahu sejak kapan Bapak menjadi pengawas madrasah dan utamanya menjadi pengawas di MI Citra Taman di Kecamatan Menganti. Alhamdulillah saya diberi tugas oleh negara. Saya jadi pengawas itu mulai 1 Juni 2016. Jadi yang pertama saya ditugaskan di Kecamatan Wringinanom. Setelah itu 2019 saya ditugaskan di Kecamatan Ndriyorejo. Dan alhamdulillah mulai 1 Juli tahun 2024 saya ditugaskan di Kecamatan Menganti. Jadi insya Allah sudah 1 tahun 1 bulan. Alhamdulillah. Gimana kerasan ya Pak di Kecamatan Menganti? Alhamdulillah. Karena tugas negara maka ini amanah harus dilakukan dengan baik. Oke, Bapak. Ini apa sih Pak yang menjadi moto hidup Bapak sehingga panjenengan itu bisa menjadi sosok pengawas yang kami rasa Bapak itu pengawas yang sukses dan sangat menginspiratif bagi kami. Bisa saja Mbak Lila ini. Alhamdulillah ya. Jadi moto itu kadang-kadang ya bisa berubah. Tapi untuk saat ini moto saya just do it aja lah, lakukan aja apa adanya, nikmati aja. Karena kalau dinikmati insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik dan mudah. Amin. Itu sangat menyemangati juga buat kita. Kita lakukan yang terbaik gitu ya Pak ya. Jadi berikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Bapak ini sudah 1 tahun 1 bulan tadi di Kecamatan Menganti. Tantangan apa saja yang Bapak hadapi selama menjadi pengawas madrasah di Kecamatan Menganti ini Bapak? Ngomong-ngomong tantangan itu ya memang ini pekerjaan kita. Kalau saya ngomong sih enggak tantangan, tapi ya apa sih yang bisa kita berikan. Jadi yang pertama yang jelas sebagai seorang pengawas paling enggak harus cari yang namanya data. Jadi data ini penting sekali, utamanya data-data binaan saya. Kebetulan ada 13 MI di Kecamatan Menganti ini. Data itu ya mulai data siswa, data sekolah, maupun data anak-anak, termasuk secara manajerial dan lain-lain. Nah, setelah data ini kami kumpulkan, paling tidak setelah itu tantangan kami berikutnya adalah membuat program, di mana program itu harus memetakan mana madrasah yang istilahnya butuh prioritas dan mana yang madrasah yang bisa berjalan meskipun kita bimbing dari jarak jauh. Jadi harus kita petakan. Nah, setelah kita petakan, maka kita yang berikutnya adalah harus aksi. Ya, beraksi untuk memberi itu tadi binaan, memberi pendampingan kepada madrasah. Nah, yang memang yang paling berat itu di tugas pengawas itu yaitu memberi solusi. Nah, ini yang memang sangat berat. Jadi kadang-kadang solusi kita itu kadang bisa cocok, bisa tidak cocok.
Jadi seperti itu. Jadi ini yang menjadi tantangan kami ke depan, di mana MI di Kecamatan Menganti ini memang ada diferensiasinya. Ya, jadi ada yang unggul, ada yang pas-pasan, dan ada yang memang perlu bimbingan. Jadi seperti itu. Jadi ini tantangan kami ke depan seperti itu, Mbak Lila. Luar biasa sekali ini perjuangan para pengawas madrasah nggih Pak nggih untuk memajukan pendidikan di tingkat madrasah. Nggih. Halo Bapak, jenengan tadi kan sebelumnya sudah menjadi pengawas di Wringinano, di Indriyorejo juga nggih Pak nggih. Dan sekarang di Menganti. Bagaimana pandangan panjenengan tentang pendidikan di tingkat MI di Kecamatan Menganti, Pak, dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain? Kalau dibandingkan ya memang ada perbedaan yang jelas. Nih dibandingkan itu ya memang banyak ada perbedaan. Namun di MI Menganti ini insya Allah ada 25 Menganti. Lalu binaan saya alhamdulillah banyak yang sudah luar biasa. Ya, banyak yang sudah luar biasa, di mana kepercayaan masyarakat kepada MI di Kecamatan Menganti ini sangat-sangat memenuhi apa yang diperlukan oleh orang tua maupun wali murid. Nah, di mana banyak sekali MI di Menganti ini ada MI yang besar seperti itu. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun, dan alhamdulillah untuk beberapa tahun ini ada peningkatan, meskipun itu tidak signifikan sangat tinggi, tapi paling tidak bisa mempertahankan dan bisa meningkatkan intinya di ini perolehan siswa baru. Jadi seperti itu. Dan kepercayaan masyarakat kepada MI ini sangat-sangat bagus sekali. Luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bapak, ini Bapak kan bertugas menjadi pengawas di Kecamatan Menganti. Termasuk MI Citra Taman Siswa ini juga termasuk dalam binaan Pak Rozi. Nah, menurut Pak Rozi, apa saja yang harus kami benahi untuk kebaikan madrasah ke depannya Bapak? Oke, terima kasih Bu Lila. Alhamdulillah MI Citra ini termasuk MI binaan saya yang kalau kategorinya gitu ya luar biasa. Alhamdulillah. Di mana mungkin ini yang pertama kali saya diundang di podcast ini. Ya, ini kan sudah membedakan dengan MI yang lain, yang gitu ya. Nah, salah satunya itu. Nah, mungkin yang bisa diperbaiki untuk ke depan itu yang pertama mungkin faktor internal. Jadi ada dua mungkin faktor internal dan faktor eksternal. Jadi yang internal itu yaitu hubungan yang ada di dalam ya antara kepala madrasah dengan guru, kepala madrasah dengan siswa, kepala madrasah dengan tenaga kependidikan, guru dengan guru, siswa dengan siswa gitu ya. Diharapkan dalam pelaksanaan secara internal ini berjalan baik, nyaman gitu ya. Itu. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal, di mana hubungan ini harus ditingkatkan dan dijaga, yaitu hubungan lembaga dengan orang tua, hubungan lembaga dengan wali murid, hubungan lembaga dengan masyarakat sekitar, hubungan lembaga dengan instansi-instansi yang berkenaan dengan dunia pendidikan, utamanya dengan Citra, misalnya seperti Kementerian Agama, dengan Dinas Pendidikan, maupun dengan instansi-instansi mungkin dengan universitas dan lain-lain. Siap Bapak. Nah Bapak, ini terkait kurikulum ini Bapak nggih. Ini kan biasanya ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya Pak ya bahasanya. Nah, ini ada yang terbaru Pak, ada kurikulum berbasis cinta. Mungkin bisa sedikit Pak Rozi jelaskan terkait kurikulum berbasis cinta itu seperti apa dan apa sih output yang diinginkan dari penerapan kurikulum berbasis cinta tersebut? Jadi ada istilah kurikulum berbasis cinta ya. Sebenarnya kurikulum berbasis cinta itu adalah bagian dari kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu sekarang ada update-nya atau perbaikannya, di mana kalau dari Menteri
pendidikan dasar dan menengah itu ada pendekatan yang mana pendekatan pembelajaran mendalam. Sedangkan yang dari Kementerian Agama itu ada integrasi, insersi, kurikulum berbasis cinta. Berarti ini spesial untuk Kemenak ya Pak ya? Iya, Kementerian Agama jadi ya ini Pak untuk Kementerian Agama, alhamdulillah di mana kurikulum berbasis cinta ini harus diintegrasikan dalam baik itu secara intrakurikuler, di ekstrakurikuler maupun di kokurikuler, dan termasuk juga di pembiasaan tiap hari. Dan kurikulum berbasis cinta ini intinya setiap mata pelajaran secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler maupun di pembiasaan atau kokurikuler itu anak-anak wajib diberikan sentuhan secara kejiwaan, di mana sentuhan itu berupa cinta. Nah, dikenal dengan panca cinta. Panca cinta apa itu Bapak? Panca cinta. Nah, panca cinta itu yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua adalah cinta ilmu. Yang ketiga adalah cinta lingkungan. Yang keempat cinta diri dan sesama, dan yang terakhir adalah cinta kepada negara atau tanah air. Jadi pas waktu pembelajaran misalnya, maka sebelum masuk di pembelajaran mari diintegrasikan baik di awal, di tengah-tengah pembelajaran maupun di akhir saat refleksi. Itu anak-anak mungkin itu temanya atau topiknya itu cinta pada Allah dan Rasulullah, maka di awal-awal itu anak-anak harus disentuh untuk diberikan pembelajaran di mana anak-anak berdoa, bersolawat gitu kan, karena memang topiknya di situ cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Jadi anak-anak diingatkan dimanapun Anda berada pasti menghadap kepada Allah. Ya, di dunia ini yang kamu hadapi itu mesti adalah karena Allah. Dan itu nanti paling tidak anak-anak lulus pun juga seperti itu. Ya, diharapkan anak-anak itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Berarti ini lebih ke penanaman karakter ya Pak ya? Iya, gitu secara ya, kejiwaannya paling tidak itu harus tertanam bahwa anak-anak nanti dilulus dari MI Citra Taman Siswa ini mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, mencintai ilmu, mencintai lingkungan di sekitarnya. Jadi ada sampah atau apa itu dibetulkan, ditata kan gitu kalau lingkungan ya. Terus cinta pada dirinya, jadi pada dirinya juga penting kan seperti itu ya. Seperti memotong kuku, menata rambut ya. Termasuk cinta pada sesama. Iya, dan cinta kepada negara. Ya, minta kepada negara mungkin tiap hari Senin pagi itu iya itu bisa pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, termasuk sebentar lagi ada 17 Agustus. Nah, itu dimeriahkan, anak-anak dikenalkan, paling enggak itu nanti akan terpatri sampai dewasa sampai tua. Oh, tiap 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan dan tidak lupa untuk perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita. Luar biasa sekali ya Pak ya, ini dari Kementerian Agama memperhatikan pendidikan secara mendalam, memasukkan kurikulum berbasis cinta ini tadi dengan panca cintanya tadi ya Pak. Alhamdulillah, semoga bisa dilaksanakan dan bisa berproses ini, karena memang butuh proses dalam dunia pendidikan itu. Nggih Pak, selalu belajar nggih Pak. Nggih, ini terakhir Bapak, apa harapan Pak Rozi sebagai pengawas madrasah di MI Kecamatan Menganti, dan utamanya nanti harapan Bapak bagi seluruh Dewan Guru di MI Citra Taman Siswa? Jadi harapan saya selaku pengawas madrasah MI di Kecamatan Menganti ini maupun di MI Citra Taman Siswa, harapan kami memang di dunia pendidikan itu butuh sekali untuk tetap semangat ya, semangat. Jadi dunia pendidikan itu kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang kurikulumnya pun ada update kan seperti itu ya. Guru-gurunya pun juga harus segera update. Update keilmuan, update cara membimbing, menyesuaikan dengan keadaan zaman kan seperti itu ya. Seperti Sayyidina Ali pun menyampaikan bahwa ajarinya anak-anakmu sebagaimana zamannya kan seperti itu ya.
Jadi ini yang mungkin harapan kami segera menyesuaikan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, itu harapan saya selaku pengawas madrasah. Tetap semangat, lakukan saja yang terbaik demi anak-anak didik kita, insya Allah menjadi generasi-generasi emas di tahun 2045, di mana globalisasi itu sungguh sangat-sangat pesat sekali. Ya. Harus bisa ikut berkembang ya Pak ya. Betul Mbak Lila. Jadi Bu Lila, jadi 2045 itu kita pun sudah nggak ada skep globalisasi lagi. Semoga nanti pendidikan di Indonesia ini bisa membantu putra-putra bangsa untuk tangguh menghadapi globalisasi ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu hadir di podcast Citas, telah memberikan banyak sekali wawasan, inspirasi dan semangat baru bagi kami dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Alhamdulillah, semoga semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Intinya harus lebih baik. Baik kawan Citas, terus ikuti episode-episode podcast Citas dengan tema-tema menarik seputar dunia pendidikan. Podcast Citas menginspirasi melalui cerita dan pendidikan.